Hai good people, apa kabar? Selamat sore, senang sekali karena saya Winona bisa hadir kembali dalam No Cancel Live dan tentunya pada kesempatan edisi 22 Desember 2020 ini merupakan momen yang sangat istimewa diperingati sebagai Hari Ibu. Dan saya sudah bersama dengan sosok figur seorang ibu, seorang dokter, seorang pemimpin juga yang luar biasa dan kiranya bisa menginspirasi kita semua. Iya, selamat sore Dokter Yeni Mause. Iya, terima kasih sudah berkenan hadir pada kegiatan kita di sore hari ini. Kita akan berbincang-bincang tentang banyak hal di tengah kesibukan dokter sebagai seorang direktur Rumah Sakit Umum Daerah Merauke yang saat ini intensitas pekerjaannya sangat tinggi sekali ya good people. Oke, good people, seperti biasa juga bahwa program No Cancel Live tentunya didukung oleh para mitra dan sponsor kami. Dan seperti biasa sore hari ini saya ada di Care In Hotel, tepatnya di resto samping kolam renang dan kiranya suasana cukup sejuk di sini ya dok ya. Kemudian juga didukung oleh Valentine Cafe, kemudian Sinar Mas Multifinance, Bali Treatment, kemudian Era Mas Group, didukung juga oleh Pinang Siri Resto, Rumah Kopi De Warung, El Floris, Muka Makan Cake, Rumah Makan Weda Seringgu, kemudian juga Donat Kiran. Oke, good people, nampaknya tidak sabar lagi ya, kita akan berbincang-bincang langsung nih. Nah, dokter, di tahun 2020 ini di tengah kesibukan di situasi pandemi COVID ya, tetapi satu prestasi juga yang bisa diraih dokter yang harus membagi waktu bersama keluarga, kemudian juga dengan tingkat kesibukan yang sangat tinggi menangani pasien COVID, dan sebuah penghargaan juga nih bisa meraih gelar S2 MKes. Luar biasa. Sangat menginspirasi tentunya para perempuan-perempuan yang lain ya dok ya. Terima kasih. Iya, dengan segala tanggung jawab yang diberikan. Oke, dokter, sebelum kita nanti juga akan sedikit menyinggung tentang tanggung jawab dokter yang saat ini di tengah situasi pandemi COVID, dengan berbagai kasus yang mulai bermunculan. Nah, tentunya ini memiliki satu tantangan tersendiri di tengah menjalankan juga tugas dan tanggung jawab sebagai seorang istri, sebagai seorang ibu. Nah, dokter, mungkin bisa sampaikan kepada good people ya, bagaimana manajemen waktu nih. Kalau kita lihat di perjalanan dokter di media sosial ini cukup sibuk, karena dokter juga sebagai seorang istri dari Brimob polisi yang tiba-tiba saya biasa melihat dokter sudah ada di waktu kos. Tiba-tiba harus menerima rapot anak, mendampingi si kecil belajar. Belum lagi tugas tanggung jawab juga sebagai seorang direktur Rumah Sakit Umum Daerah di tengah situasi kasus COVID yang boleh dibilang ini menjadi satu sentakan juga untuk warga Kota Merauke. Nah, ini tentunya harus benar-benar manajemen waktu yang disesuaikan sehingga semua bisa terlayani dengan baik. Nah, dokter. Tapi saya lihat dokter tetap tetap semangat ya dokter. Harus ya. Semangat. Oke, iya. Silakan dokter. Iya, baik. Kalau bicara manajemen waktu, sebenarnya kalau kita bekerja itu pertama yang kita pikirkan adalah kesempatan. Iya. Kesempatan itu tidak datang 2 kali. Jadi kalau bisa ini di Merauke bersama dengan dokter saya, ya. Iya. Jadi memang harus benar-benar lihat waktunya. Jadi kalau misalnya mereka katakan ada kegiatan ini, saya sudah langsung prepare mungkin kurang lebih 1 minggu untuk mempersiapkan kegiatannya mereka. Nah, jadi tidak bisa yang tiba-tiba langsung harus jadi memang sudah begini. Harus di manage ya, dok ya. Jadi berarti itu sudah dengan suami tercinta. Nah, ini kan susah-susah gampang juga ya. Untung juga suami. Apalagi lockdown berapa lama itu kan sangat sulit. Iya, sejauh ini bagaimana respon dan dukungan dari suami serta anak-anak terhadap tanggung jawab yang sementara sedang dijalani oleh dokter sendiri? Iya. Kalau dukungan dari keluarga, khususnya dari suami, beliau sangat mendukung karena pertama itu
yang biasa sering beliau katakan, suami saya katakan bahwa sebagai perempuan, khususnya perempuan Papua harus bisa maju. Jadi kata-kata itu yang biasa saya sebagai motivasi untuk bisa membagi waktu. Jadi kalau bisa suami sudah mendukung seperti itu, kenapa kita mesti berhenti? Iya. Jadi kita harus bisa mengambil kepercayaan itu, menjaga kepercayaan itu, supaya bisa melakukan aktivitas dan kegiatan sesuai dengan porsi waktu yang ditentukan. Seperti itu. Nah, ini sekarang Dok juga nih susah-susah gampang ya. Iya. Ketika di masa situasi pandemi Covid ini, ketika orang tua juga harus menjadi guru bagi anak-anak. Iya. Nah, dengan jarak yang ini tantangan tersendiri juga terpisah dengan anak-anak. Iya. Nah, bagaimana juga mensupport mereka agar sekolahnya juga bisa tetap berjalan dengan baik, bahkan juga mencapai prestasi juga ya. Nah, ini bagaimana juga pola komunikasinya nih Dok? Iya, jadi kami setiap malam itu di grup, kami ada grup keluarga. Jadi mereka anak-anak di situ sampaikan, tapi yang di asrama kan ada 2 orang. Di SMA Taruna Nusantara di Magelang itu ada 2 orang. Jadi kalau yang 2 orang ini sudah berjalan dengan sendirinya mengikuti pola asrama Iya, yang sudah iya, jadi tidak terlalu kesulitan juga ya, Dok, tidak ya? terlalu kesulitan. Yang agak sulit ini yang besar sama yang kecil. Yang pertama di kedokteran di UKI itu memang ada beberapa jadi dari Surabaya, dari Pasuruan dia pindah ke Jakarta, itu harus adaptasi dulu. Jadi saya harus antar, kenalkan dengan kampusnya, bagaimana kehidupan di kampus seperti itu. Oke, good people, kembali lagi bersama saya Winona. Ini dalam perbincangan yang sudah mulai seru nih. Iya, jadi awalnya Dok, ketika di Merauke belum ditemukan kasus pasien COVID yang meninggal dunia ya, itu orang masih biasa-biasa saja gitu. Nah, ya kita tentunya semua berharap tidak lagi ada pasien yang meninggal. Mungkin walaupun juga kecil kemungkinan juga kalau masyarakat sendiri tidak lagi disiplin seperti itu ya Dok ya. Benar. Ketika kita lengah atau kita sudah mulai merasa enteng gitu, nah disinilah kembali ke disiplin dari sikap masyarakat ini ya Dok ya. Betul, betul sekali karena sekarang ini sudah era new normal itu sekarang masyarakat sudah mulai beraktivitas lagi seperti biasa. Jadi tapi sebenarnya ada batasan yang dilakukan, yang harus dilakukan. Tapi karena pemerintah melihat bahwa perekonomian mungkin makin menurun, kemudian pendapatan daerah maupun pendapatan nasional juga menurun, makanya ada kelonggaran yang diberikan oleh pemerintah, tetapi sebenarnya masih ada batasan, hanya masyarakat belum bisa memahami itu dengan baik. Nah, itu yang menyebabkan kenapa sekarang kita lihat masyarakat khususnya di Kabupaten Merauke saja itu banyak orang yang sudah tidak memakai masker. Orang sudah mulai melakukan aktivitas kembali lagi, kumpul-kumpul di tengah-tengah keramaian seperti itu. Nah, dengan adanya kasus Merauke selama hampir 1 tahun COVID ini tidak ada kasus yang meninggal, dan baru 1 minggu ini baru ada 2 kasus yang meninggal. Saya berharap masyarakat sudah bisa mentaati lagi kembali, jadi mulai sadar lagi kembali bahwa memang COVID ini benar-benar ada, seperti itu. Dan dari 2 orang yang meninggal, kasus yang meninggal ini, yang satu memang dalam perawatan, dan yang satunya itu sakit, tapi pada saat ke UGD meninggal. Ya, jadi waktu kami melakukan swab jenazah itu ditemukan positif. Artinya berarti dia sudah mungkin sakit dari rumah, tapi ditahan, atau kita kurang dapat informasi yang jelas. Cuman mungkin ditahan atau bagaimana sehingga waktu datang ke rumah sakit sudah terlambat penanganan ya. Karena kalau COVID itu dia akan menyebabkan paru-paru kita tertutup oleh cairan sehingga nafas sesak. Nah, kalau di gambaran radiologisnya itu dia putih semua.
sehingga bernapas saja susah. Itu makanya waktu ke rumah sakit kalau saturasinya sudah di bawah 90 atau di bawah, ada yang bahkan di bawah 60, itu sudah kita agak sulit untuk tolong. Iya. Seperti itu. Dok, izin ya, ini tadi yang pasien kedua ini prosesnya cepat sekali ya, terus dan dia meninggal dan positif. Kalau cepat saya kurang tahu, tapi yang kami tahu setelah datang ke IGD Rumah Sakit Iya. Angkatan Laut, kemudian meninggal. Nah itu Iya. proses di situ yang. Iya. Tapi sakit, Iya. perjalanan Artinya sakitnya itu ini kita ada tidak. interval waktu yang kalau kita tarik ke belakang, Iya. itu kan berarti Mungkin sudah ada ter- gejala, iya, tetapi tidak. Tidak. Dan yang dikhawatirkan kan aktivitas almarhum ini Iya, kan, iya, dengan benar. siapa, Iya. berinteraksi selain Iya. dengan keluarga, lingkungan. Nah, Iya. itu masih bisa di tracking tidak ya, maksudnya Bisa. di Iya, nanti dari puskesmas yang akan melakukan tracking tersebut, dan kemungkinan yang kita khawatirkan karena ada beberapa kasus juga dari perjalanan. ya, Jadi klaster terbaru trennya di Merauke saat ini adalah klaster keluarga. klaster keluarga. Klaster Ini kita keluarga. harus perlu antisipasi ya, Iya. Dok ya. Klaster Iya, keluarga. karena dari klaster keluarga ini satu sudah positif, biasanya misalnya suami positif, istri juga, dan anak-anak juga ada juga yang positif. Jadi di Merauke sekarang sudah mulai ke klaster keluarga. Oh, berarti ini kembali lagi pada kesadaran kita semua ya. Iya, Nah, berarti ini menurut dokter artinya aturan ketat lagi itu paling tidak itu bisa membantu tidak untuk bisa Iya. sedikit mencegah lah, artinya dari iya. Kalau kita mau memutus mata rantai Betul, ini. kalau kita mau kembali lagi ke aturan yang ketat, misalnya kita lockdown lagi atau kita lakukan lagi pembatasan, mungkin agak sulit. Iya. Jadi yang sekarang ini kita lakukan ya yang sederhana tadi, 3M itu. Jadi jaga jarak, mungkin kalau ada undangan atau ada kegiatan membatasi yang diri. kita tidak perlu kita hadiri, tidak usah kita hadiri. Kalaupun kita hadiri, kita harus jaga jarak dan pakai masker. Seperti itu saja. Iya. Oke, apalagi ini kita mau menjelang masa Natal dan Iya. juga tahun baru ya. Betul. Pasti kerinduan tiap orang, ada yang datang kembali ke Merauke berkumpul. Bersama keluarga. Dan ini kan kita berharap ketika kembali ke Merauke berkumpul itu dalam keadaan sehat walafiat ya, Iya, Dok ya. betul. Tidak ada klaster baru, itu tadi di dalam Iya. keluarga. Iya, betul. Nah, ini memang sekali lagi dibutuhkan sikap disiplin dari masyarakat. Nah, Iya. sejauh ini kan tim Satgas Covid juga masih terus bekerja keras juga ya, Dok ya. Iya. Kayak upaya-upaya seperti untuk penyemprotan disinfektan itu masih cukup efektif. Iya, kalau penyemprotan kemungkinan sekarang belum ada lagi ya, karena kita lihat belakangan ini untuk penyemprotan sudah tidak dilakukan untuk Satgas, tapi screening orang yang masuk keluar dari Merauke Nah, itu itu masih cukup efektif? masih ketat, iya, Iya. masih ketat. Oke, ini ada informasi ini terkait dengan ada edaran mungkin yang sudah beredar juga ya di Iya. WhatsApp grup juga ya, Dok Iya. ya. Terkait dengan rapid test antigen. Nah, iya. mungkin bisa dijelaskan antara rapid test antigen dan antibody ini bedanya di mana, Dok? Iya, kalau rapid test anti itu sebenarnya bukan kapasitas saya kalau untuk menjelaskan perbedaannya, tapi secara garis besar mungkin bahasa awamnya bisa saya jelaskan. Itu kalau rapid antibody itu yang sering kita lakukan, yang mungkin sekarang yang biasa dilakukan di kantor bupati, di puskesmas, Iya. itu namanya rapid antibody. Jadi untuk pemeriksaan virus, pemeriksaan COVID ini dilakukan pengambilan darah dari serum, jadi dari lengan atau dari kapiler. Nah, itu untuk antibody. Tetapi kalau untuk rapid antigen itu dikenal juga dengan swab antigen. Iya. Jadi dia pengambilan sampelnya itu dari hidung atau dari tenggorokan. Iya. Jadi di swab seperti melakukan TCM. Iya. Cuma pemeriksaannya yang beda. Kalau pemeriksaan TCM atau PCR itu dilakukan di dalam mesin yang sudah distandaris khusus. Tetapi kalau
swab antigen atau rapid antigen ini cairannya itu cuma ditetes di dalam tempat rapid testnya itu, rapidnya itu. Iya. Kalau terkait biaya sendiri itu masih Kalau- ditanggung oleh Iya, masyarakat tuh? kalau di Merauke khusus untuk saat ini, jadi rapid antigen itu juga kita sesuai dengan standarnya itu harus dilakukan pemeriksaan di laboratorium yang mempunyai standar BLS 2. Itu cuma ada di rumah sakit RSUD Merauke. Iya. Di Rumah Sakit Angkatan Laut dan Bunda belum ada, apalagi di klinik. Iya. Ya. Jadi untuk saat ini pemeriksaan rapid antigen dilakukan di RSUD Merauke hanya khusus untuk pasien. Ya, jadi kalau untuk pelaku perjalanan Tetap kita ya antigen. kalau untuk misalnya mau berangkat dan harus menggunakan rapid antigen, kita tidak bisa karena bantuan kami masih dapat bantuan antigen rapid antigen itu dari provinsi dan itu dihitung. Jadi pasiennya siapa, berdasarkan keluhannya hasil. apa baru bisa dilakukan. Misalnya ada yang mau datang untuk rapid dan untuk melakukan perjalanan, Iya. itu juga kita harus benar-benar lihat kalau dia tidak ada perjalanan sebelumnya yang dari luar masuk ke Iya. Merauke, kita tidak bisa melakukannya. Tapi kalau dia ada riwayat perjalanan dan dia harus balik, berarti kita bisa melakukan. Jadi tidak belum komersial untuk rapid antigen ini. Iya. Baik dok, ini kembali lagi dengan tugas tanggung jawab dokter untuk bagaimana bisa terlibat langsung dalam upaya penanganan pasien COVID yang juga berisiko juga ya Iya. dokter ya. Sejauh gini dari dokter sendiri nih secara pribadi dari rumah sakit kemudian harus bertemu dengan keluarga. Nah, kira-kira step-step apa yang dilakukan supaya tidak karena dokter dan petugas Iya. medis ini kan perawan juga terpapar ya dok ya. Iya, betul. Artinya untuk menyikapi supaya tidak menularkan Iya. kepada anggota keluarga. Iya. Ya, apa yang dokter lakukan? Iya. Kalau saya kebetulan saya tidak langsung bersentuhan dengan pasien. Iya, jadi saya lebih kepada bagaimana mengatur manajemennya Iya. petugas yang ada di dalam. Tapi ada beberapa kali juga saya kontak dengan pasien dan setelah diperiksa ternyata mereka positif. Nah seperti itu. Jadi kita tetap pakai standar protokol yang ada. Seperti kayak saya kan bukan sering tapi maksudnya kalau perjalanan itu sering berangkat ke sini, ke Surabaya ataupun ke Merauke atau ke Jayapura. Nah seperti itu juga selama di penerbangan saya tidak makan, tetap masker saya pakai dan tidak turunkan juga sedikit pun. Benar-benar disiplin ya untuk dokter ya. Termasuk juga kalau harus jalan bersama keluarga. Berarti kayak Moses dorang ini juga harus seperti dokter juga ya. 3,5 jam tidak makan, tidak minum. Pesawat. Iya, memang harus benar-benar safety ya. Iya. Oke dokter, bagaimana dokter juga sebagai seorang pimpinan RSUD Merauke juga memotivasi para staf, karyawan untuk tetap semangat karena yang dilayani ini juga misi kemanusiaan. Seperti itu dok, agar mereka tetap semangat juga karena kan spirit atau hati yang gembira juga itu kan juga akan sangat mempengaruhi kesehatan kita ya dok ya. Nggak boleh down kayak gitu ya melayani pasien. Nah itu strateginya gimana nih, dok? Iya, jadi memang kalau di rumah sakit saya memimpin sekitar 741 karyawan. 741 karyawan dan ini semuanya mempunyai karakter yang berbeda. Jadi sebagai seorang pemimpin kalau saya menggunakan teori kepemimpinan dengan tangan besi pasti akan banyak mendapat protes dan cercaan, apalagi di Merauke. Jadi saya biasa menggunakan pendekatan lebih kepada mendengar. Jadi apa yang mereka keluhkan, apa yang karyawan sampaikan, itu saya dengar dan akan saya cek langsung, cross check lagi supaya bisa
memberikan solusi-solusi yang ada. Nah, saat ini kita di Merauke memang dari awal COVID, saya kebetulan sudah 1 tahun memimpin di RSUD Merauke. Jadi mulai dari awal kepemimpinan sampai sekarang kita masuk dalam pandemi COVID ini memang sangat berat. Jadi untuk mengatur masyarakat atau karyawan untuk harus tetap bekerja dan tidak boleh ada yang sakit, tidak boleh ada yang terlena, itu tidak bisa sendiri. Iya. Ya, jadi saya memang tidak bisa jalan sendiri. Jadi harus dengan tim. Teamwork ya. Iya, harus dengan tim yang bisa bekerja, memberikan masukan, memberikan saran-saran. Ada juga yang mengkritik, seperti itu. Jadi ya itu yang harus kita terima. Iya. Kalau menurut dokter, kritikan itu menjadi penyemangat? Iya, kalau kritikan memang jujur kalau manusia kita mendengar kritik pasti marah dulu. Iya. Tapi itu yang biasa saya tahankan dulu. Jadi jangan langsung frontal, tapi biarlah kritikan itu menjadi untuk membangun ke depan. Iya. Karena karyawannya sungguh banyak. Iya. Jujur ya dok ya, kalau boleh saya nilai, walaupun dokter ini asli figur seorang perempuan Papua, tetapi bawaannya itu kalem. Kayaknya susah ya melihat dokter Yeni marah. Pernah marah nggak dok? Marah pernah. Oh, pernah. Pasti agak terheran-heran juga. Mesti tanya Moses ya. Kalau di rumah mama galak tidak? Kayaknya dokter ini jarang marah ya. Biasa marah. Biasa marah juga, bisa marah juga ya dok. Bisa marah. Kalau anak-anak yang paling mereka takut itu apa dok? Kalau dari sosok dokter nih, kalau sudah di rumah nih ya, bicara tentang rumah, disiplin. Katanya paling cerewet. Oh gitu. Nanti saya cross check ke Moses. Jadi kalau sudah diam itu mereka tahu sudah marah. Nah, satu lagi nih dok ya, sebagai seorang perempuan, istri, ibu. Nah, kan cukup berjauhan juga nih dengan suami ya. Iya, nggak deg-degan jauh dari suami. Sedikit kepo ya, good people. Ya, apalagi suami seorang perwira, ganteng pula. Nah, bagaimana menjaga tetap komunikasi tetap harmonis dan hangat nih dok? Iya, baik. Jadi kita memang sudah komitmen sejak awal. Jadi saya mendukung suami dan suami juga harus mendukung saya. Itu yang kami pegang dari awal. Jadi kalau kepercayaan dan dukungan itu hilang, berarti sudah hancur. Tapi kita tetap kembali lagi bahwa kami biasa sampaikan bahwa kita ini adalah role model keluarga Papua. Betul. Iya. Jadi kalau sampai kita sendiri yang merusaknya, bagaimana generasi kita di bawah? Setuju. Seperti itu saja sih yang. Jadi ini resepnya ya, good people ya, karena menjadi role model bagi anak-anak ya, terutama kemudian juga keluarga, lingkup ruang kerja. Jadi itu komitmen itu yang harus dijaga ya. Betul. Oke, tapi kalau saat-saat me time, quality time bersama keluarga, apa yang paling senang dilakukan bersama keluarga? Kami biasanya jalan, makan, nonton. Dan juga ibadah. Oh iya, itu iya, harus itu yang paling penting ya. Dan kami di keluarga itu kan suami Protestan, saya Katolik. Jadi kita demokrat lah. Iya, jadi bisa ke gereja sini, bisa ke gereja sana. Iya, yang penting kita bisa momen-momen Natal, apalagi seperti saat ini ya, dengar-dengar juga semua lagi kumpul. Semua lagi kumpul di Merauke. Di Merauke, wow. Iya, jadi quality time-nya lebih mantap lagi karena suami dan anak-anak juga ada di Merauke ya. Iya. Oke, good people. Saya juga ingin mendengarkan Dokter Yeni mungkin punya satu tips juga untuk perempuan-perempuan di luar sana yang juga sementara sedang berjuang untuk karir dan keluarga dan rumah tangga, mungkin juga yang sementara membesarkan anak-anak, ini satu tantangan tersendiri. Kira-kira tipsnya seperti apa nih dok? Oke, kalau tips saya kayaknya umum saja, jangan pernah menyerah. Jadi apapun yang terjadi kita tidak boleh menyerah. Contohnya misalnya kita kuliah kemudian tidak ada makan atau tidak ada uang atau tidak ada apa saja,
tidak boleh menyerah, harus tetap berjuang untuk menggapai cita-cita tersebut. Jadi kita tidak boleh, pokoknya dibilang tuh pantang menyerah. Tidak dibatasi umur, tidak dibatasi waktu, tidak dibatasi kesempatan dan situasi. Sepertinya ini tujukan buat saya. Ya, jangan menyerah. Jangan Oke, menyerah. ya, luar biasa. Eh, dokter, di sela-sela dokter juga sebagai pemimpin juga, apakah ada kesempatan mungkin memberikan semacam kuliah umum begitu juga, kesempatan menjadi public speaker juga? Kalau kuliah umum belum bisa. Berhadapan dengan mahasiswa tuh yang punya iya. atau dengan orang-orang yang punya pemikiran lebih Dia canggih. jadi motivator Iya. gitu. Suatu saat nanti Inspirator. kalau inspirator sudah sama-sama. Saya dengan dokter kan bertemu di kelas inspirasi ya. Iya. Nah, sampai di titik sini, apakah ada satu mimpi, kerinduan atau pencapaian-pencapaian apa lagi yang ingin dilakukan oleh dokter? Iya, kalau mimpi, saya rasa semua orang punya mimpi, punya satu Ekspektasi, kerinduan cita-cita ya. atau impian terbesarnya seperti apa. Iya. Itu semua orang mempunyainya. Kalau saya sendiri secara pekerjaan sebenarnya di tahap ini saya sudah sangat bersyukur karena dari semua orang yang ada di dokter yang ada di Merauke, saya yang diberi kesempatan dan diberi kepercayaan sebagai direktur rumah sakit. Dan kalaupun nanti ada kepercayaan-kepercayaan yang diberikan lagi, berarti itu merupakan ujian-ujian dan tantangan yang harus saya lewati. Nah, kalau untuk impian-impian untuk keluarga, untuk masa depan, semuanya saya serahkan sama Tuhan. Karena kita boleh bermimpi, boleh mau anak seperti ini atau suami seperti ini atau kehidupan keluarga nantinya seperti ini, tapi kalau Tuhan punya kehendak seperti ini kita tidak bisa. Jadi kita cuma bisa berpasrah. Oke, luar biasa ya, good people ya. Senang sekali pada kesempatan sore hari ini Dr. Yeni bisa berbagi cerita hangat dalam momen Hari Ibu, di mana tema nasional kita adalah Perempuan Berdaya Indonesia Maju. Indonesia maju. Perempuan berdaya, Merauke juga maju.